Menganalisis dan membuat puisi. Kompetensi dasar menganalisis unsur pembangun puisi dan menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, perwajahan, dan tipografi. Tujuan pembelajaran melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, dan analisis, peserta didik dapat menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Bahkan, puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis atau penyairnya. Pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dirangkai dengan kata-kata yang indah, yang berbeda dengan bahasa sehari-hari, bahkan juga berbeda dengan bahasa dalam karya sastra lainnya, seperti drama atau prosa. Dalam puisi terdapat unsur pembangun, yaitu diksi, imaji, kata konkret, dan rima atau ritma. Unsur pembangun puisi ini harus Anda pahami terlebih dahulu, agar puisi yang Anda hasilkan nanti menjadi lebih indah dan berkualitas. Masing-masing unsur pembangun puisi ini akan dijelaskan lebih rinci pada materi berikut. Pahami konsep dan contohnya, kemudian kerjakan latihan pada masing-masing konsep yang disajikan. Menganalisis diksi dalam puisi. Diksi muncul karena adanya makna kiasan atau makna konotatif. Perhatikan contoh puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar berikut ini. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Berdasarkan kutipan puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar di atas, lari binatang jalang dari kumpulannya terbuang dapat diartikan orang yang selalu bersikap memberontak dan berada di luar organisasi formal. Penyair memilih kata binatang jalang untuk menggambarkan bahwa aku adalah orang yang tidak bisa mengikuti aturan atau norma sosial yang berlaku. Orang-orang seperti ini menjadi orang yang terbuang, tidak diakui keberadaannya. Oleh karena itu, Chairil Anwar memilih kata terbuang. Yang kedua yaitu lambang atau simbol. Perhatikan puisi berikut ini yang berjudul Surat kepada Bunda tentang calon menantunya, karya W.S. Rendra. Burung dara jantan yang nakal, yang sejak dulu kau piara, kini terbang dan telah menemui jodohnya. Ia telah meninggalkan kandang yang kau buatkan, dan tiada akan pulang buat selama-lamanya. Berdasarkan kutipan puisi yang berjudul Surat kepada Bunda tentang calon menantunya, karya W.S. Rendra di atas, maka dapat disimpulkan dalam puisi banyak menggunakan lambang, yaitu penggantian suatu hal atau benda dengan benda. Ada lambang yang bersifat lokal, kedaerahan, nasional, ada juga yang bersifat universal atau berlaku untuk semua manusia. Misalnya, bendera adalah lambang identitas negara dan bersalaman adalah lambang persahabatan. Dalam puisi tersebut,
Kata kandang menjadi simbol rumah. Penyair memilih kata kandang karena kandang merupakan simbol tempat tinggal bagi binatang piaraannya, dan di dalamnya tersedia kebutuhan pangan yang cukup bagi binatang peliharaan tersebut. Sama seperti rumah orang tua yang menjadi tempat berlindung bagi anak-anaknya. Di dalam rumah tersebut, anak-anak mendapatkan kasih sayang dan semua yang ia butuhkan. Imaji dalam puisi. Pengimajian adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Terdapat hubungan erat antara diksi, pengimajian, dan kata konkret. Diksi yang dipilih harus menghasilkan pengimajian sehingga menjadi kata konkret, seperti kita hayati melalui penglihatan, pendengaran, atau cita rasa. Jenis-jenis imaji dalam puisi adalah sebagai berikut. Pertama, imaji visual, yaitu pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Berikut adalah contohnya dari kutipan puisi yang berjudul Gadis Peminta-Minta karya Toto S. Bakhtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Berdasarkan kutipan puisi di atas yang merupakan imaji visual adalah lari pada kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal. Kata tersebut seolah-olah bertemu dengan seorang gadis kecil yang berkaleng kecil dan bisa melihat senyumnya yang terlalu kekal atau senyumnya ciri khas dari gadis tersebut. Yang kedua, imaji auditif, yaitu pengimajian dengan menggunakan kata-kata, ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Berikut adalah contoh dari kutipan puisi yang berjudul Asmaradana karya Gunawan Muhammad. Ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun karena angin pada kemuning. Ia dengar resah kuda serta langkah pedati ketika langit bersih menampakkan Bima Sakti. Imaji auditif yang terdapat pada kutipan puisi di atas adalah terletak pada lari pertama, ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan. Yang selanjutnya yaitu ia dengar resah kuda serta langkah pedati. Yang ketiga yaitu imaji taktil. Imaji taktil adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu mempengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya. Berikut ini adalah contoh dari kutipan puisi yang berjudul Yang Terampas dan Putus, karya Chairil Anwar. Sampai juga deru dingin, aku berbenah dalam kamar. Dalam diriku jika kau datang, dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang, tubuhku diam dan berdiri, cerita dan peristiwa berlalu beku. Imaji taktil yang terdapat dalam puisi tersebut adalah dingin,
bergerak, diam, dan beku. Mengidentifikasi kata konkret dalam puisi. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Contoh kata salju yang berwarna putih dan rasanya dingin bisa digunakan untuk menyampaikan makna kias tentang kesucian, kehampaan, dan rasa dingin. Dari konsep makna yang terdapat dalam kata salju tersebut, penyair bisa memilih kata salju untuk menggambarkan, misalnya, rasa rindu. Contoh lainnya adalah rawa-rawa, yang melambangkan tempat hidup di bumi dalam kehidupan yang kotor. Berikut adalah kutipan puisi yang berjudul Balada Terbunuhnya Atmokarpo, karya W.S. Rendra. Kata-kata konkret pada puisi di atas, diantaranya kuku besi diartikan sebagai kaki kuda, kulit bumi diartikan sebagai jalan yang tidak teraspal, penunggang perompak yang diburu diartikan sebagai Atmokarpo atau seorang perampok yang menunggang kuda. Surai bau keringat basah diartikan sebagai perjalanan yang sangat melelahkan. Jenawi diartikan sebagai samurai. Pun telanjang diartikan sebagai keadaan siap berperang. Rima atau ritme dalam puisi. Rima atau prasajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Sedangkan irama atau ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Timbulnya irama disebabkan oleh perulangan bunyi secara berturut-turut dan bervariasi, misalnya karena adanya rima, pengulangan kata, dan perulangan bait. Tekanan-tekanan kata yang bergantian keras lemahnya atau karena sifat-sifat konsonan dan vokal, atau panjang pendek kata. Berdasarkan jenis bunyi yang diulang, ada 8 jenis rima, yaitu sebagai berikut. Pertama, rima sempurna, yaitu persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir. 2. Rima tak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. Ketiga, rima mutlak, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada dua kata atau lebih secara mutlak atau suku kata sebunyi. 4. Rima terbuka, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku akhir terbuka atau dengan vokal sama. Kelima, rima tertutup, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata tertutup atau konsonan. 6. Rima aliterasi, yaitu persamaan bunyi terdapat pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau baris berlainan. Ketujuh, rima asonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada asonansi vokal tengah kata. Kedelapan, rima disonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada huruf-huruf mati atau konsonan. Berikut kutipan puisi yang berjudul Menyesal, karya Ali Hajmi. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku telah pergi, kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Pada puisi tersebut terdapat rima terbuka pada larik kedua dan larik keempat.
serta rima tertutup pada lari pertama dan lari ketiga. Pada lari kedua dan lari keempat, terdapat persamaan bunyi vokal yang sama, yaitu I. Sedangkan pada lari pertama dan lari ketiga, terdapat persamaan bunyi konsonan yang sama, yaitu eng. Menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan. Salah satu sumber ide untuk menulis puisi adalah dengan mengamati permasalahan yang ada di sekitar Anda. Ketika Anda melihat permasalahan yang ada di sekitar Anda, biasanya ide yang muncul adalah tentang kehidupan sosial. Kesenjangan sosial yang sering Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Ide tersebut jika dituangkan dalam sebuah puisi, maka puisi tersebut akan bertema tentang kritik sosial. Hal-hal yang harus kamu ketahui ketika kamu menulis puisi. Langkah pertama, menentukan tema. Langkah kedua, mencari pilihan kata atau diksi yang tepat. Untuk mengasah cara yang kedua, kamu bisa sering membaca tentang contoh puisi yang kamu sukai. Langkah ketiga, membangun suasana agar sebuah puisi yang kamu buat mempunyai greget atau nilai yang sangat baik. Cara yang selanjutnya adalah menentukan nada. Demikian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.